Oke, kita langsung menuju ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, kok tadi kan Gus Jazil menyampaikan bahwa PKB belum bersikap ya, apakah akan oposisi atau bergabung ke pemerintahan. Belum bersikapnya PKB ini, apakah memang belum ada titik temu untuk pembagian kue kekuasaan yaitu kursi menteri, atau PKB ini masih fokus ke internal partainya? Seperti apa, Prof? Ya saya bisa mengerti ya kalau Gina dan Tisa bersikukuh meminta pengakuan dari Gus Jazil berkaitan dengan apa yang menjadi semacam akad koalisi politik dengan Pak Prabowo. Tentu jawaban resminya atau jawaban terbukanya tidak akan diungkapkan di depan publik. Itu bagian dari rahasia dapur rumah tangga, bagian dari backstage dalam teori dramaturgi politik. Persis seperti Pak Erlangga ketika menyampaikan Golkar akan mendapatkan 5 kursi, itu kan pernyataan di dalam internal pertemuan elit Partai Golkar di Bali, yang kebetulan bocor ke publik. Tetapi seringkali dalam teori dramaturgi yang jujur, yang orisinal justru yang ada di belakang layar. Tetapi tentu kalau ditanya apakah ini artinya belum ada komitmen antara PKB dengan Pak Prabowo berkaitan dengan pembagian kursi kekuasaan, menurut saya bisa juga diartikan seperti itu. Tetapi lagi-lagi pertemuan PKB dengan Pak Prabowo, pertemuan Nasdem dengan Pak Prabowo itu bukannya tanpa konteks, ada konteksnya. Satu, Pak Prabowo secara objektif memerlukan tambahan minimal 1 partai untuk menutupi kekurangan kekuatan koalisi Indonesia Maju di parlemen. Karena per hari ini 4 partai pendukung Pak Prabowo itu belum mencapai angka psikologis 50%. Jadi minimal 1 bisa datang dari PKB, bisa datang dari Nasdem, atau jangan-jangan bisa datang dari kedua-duanya. Nah, yang kedua, juga tidak mungkin pertemuan itu terjadi kalau partai yang diajak kerjasama tidak membuka pintu. Nah, dari sekian banyak partai yang memberikan kode untuk diajak kerjasama politik, itu PKB dengan Nasdem. Nasdem yang paling awal. Sejak KPU mengeluarkan keputusan terkait dengan hasil Pilpres, Surya Paloh langsung menggelar press conference yang mengucapkan selamat. Nah, PKB yang kedua, dengan cara tadi membukakan pintu, terutama setelah MK mengambil keputusan terkait dengan gugatan Pilpres. Jadi 2 partai ini. Nah, apakah kemudian akan ditindaklanjuti dengan akad atau ijab kabul berkaitan dengan kursi kekuasaan? Sudah pasti itu. Ya, sudah pasti, karena itu adalah bagian dari glue-nya koalisi. Jadi bagian dari maharnya koalisi adalah ada ikatan secara formal dalam bentuk representasi kabinet kepada partai yang mendukung pemerintah. Dan itu sesuatu hal yang biasa saja. Prof. Burhan, gitu. Maaf saya potong sebentar. Berarti artinya apakah bisa dipertanyakan dengan belum bersikapnya teman-teman PKB ini, termasuk tadi Gus Jazilul juga menyampaikan, apakah ini memang berkaitan dengan pembagian kue kekuasaan itu yang belum menemukan titik temu? Atau seperti apa? Bukan ya. Dalam bahasa politik itu tidak harus diucapkan secara tersurat. Gina, nggak harus dikatakan harus sekian kursi, nggak harus. Gus Jazil yang luar biasa kritis dalam masa kampanye tiba-tiba membukakan pintu lebar-lebar buat Pak Prabowo untuk datang, itu udah sesuatu dalam politik. Baik, Prof. Jadi itu udah sesuatu. Artinya memang PKB sudah membuka pintu, cuma akad formalnya belum gitu ya. Tetapi kan di belakang. Prof, ini kan tampaknya dua ini udah saling membuka pintu, saling membuka hati, ingin berumah tangga bersama dalam tanda kutip seperti itu ya, Prof ya. Tapi yang menjadi pertanyaan kita, judul besar kita pada sore hari ini, jatah kursi kabinet akan berkurang nggak? Nah, ini membuat khawatir nggak partai-partai yang sudah mendukung Prabowo Gibran dari awal pertama kali? Karena kan kalau gabung Nasdem sama PKB, otomatis ada jatah kursi menteri yang mungkin berkurang dari mereka yang sudah mendukung dari awal. Ada rasa khawatir itu tercium sangat nggak? Ya, jadi ada 2 ya yang biasa jadi ukuran buat partai dalam menjalin koalisi. Yang pertama adalah berkaitan dengan iuran atau kontribusi elektoral. Nah, dalam hal ini Nasdem dan PKB dibanding Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat itu iurannya tidak sebesar 4 partai pendukung awal Pak Prabowo karena masuknya setelah Pilpres. Nah, yang kedua nih, itu dilihat dari kekuatan
partai di parlemen dan ukurannya adalah berapa jumlah kursi yang dimiliki oleh partai pendukung pemerintah. Semakin banyak jumlah kursi yang dimiliki, semakin besar. Nah, dalam hal ini PKB dan Nasdem punya keunggulan dibanding PAN dan Demokrat. Oke. Karena apa? Karena kursinya lebih besar ketimbang kedua partai ini, meskipun masuknya setelah Pak Prabowo Ya, unggul. perolehan Ya. kursinya Nah, itu ya. nanti pasti akan didiskusikan itu. Ya. Dan menurut saya itu ukuran yang biasa diterima oleh elit politik Oke. karena objektif ukurannya. Nah, ini yang kita tanyakan ke Bang Andre sebagai partai pengusungnya Pak Prabowo. Kok tadi nggak khawatir suasana kebatinan dari Koalisi Indonesia Maju ini seperti apa? Kalau misalnya nanti ada teman-teman di luar koalisi yang selama ini sudah berjuang bersama dengan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran meminta jatah kursi 2 atau 3 kursi menteri lah. Gerindra akan menerima itu nggak? Jadi gini ya, soal menteri tadi itu kan hak prerogatifnya presiden nanti kan. Dan tadi kan kalau dengar kata Bang Doli tadi, sebenarnya presiden terpilih Pak Prabowo itu sudah punya komunikasi dengan seluruh ketua umum partai politik dan juga sudah punya rumusan yang jelas. Jadi tidak ada yang khawatir sama sekali. Malah kami di Koalisi Indonesia Maju itu ingin menciptakan pemerintahan Ya, yang kuat dan pertanyaan efektif. kita menerima Tentu atau kita enggak, berharap meskipun itu hak prerogatif dari Pak Prabowo, Bang Andre. Singkat, sebelum kita ke Gus Jazil. Saya udah Bang Doli tadi, coba nonton videonya Doli diputar lagi. Bang, tapi Bang Doli dari itu Golkar, pertanyaan Bang sudah Andre kan dijawab dari oleh Gerindra. Kalau dari Gerindranya sendiri Ahmad gimana, Bang? Kurnia. Udah jelas itu gitu loh. Oke, baik, kita Jadi dapat poin. saya juga bingung. TV One memaksa sekali bahwa akan ada konflik di Koalisi Indonesia Maju. Nggak Enggak, ada. ini mempertanyakan Jadi sifatnya komunikasi bertanya kita. Jadi gini, Oke. saya jawab ya. Tidak ada masalah. Kami di Koalisi Indonesia Maju ini ingin menjadikan pemerintahan Pak Prabowo itu kuat dan efektif. Kami menyadari bahwa kami baru 48%. Ya, dengan bergabungnya PKB dan Nasdem, Baik, insya Allah oke. kami 75%. Dapat kita poinnya, Sehingga Bang. pemerintah ini kuat dan efektif. Tidak ada masalah soal urusan menteri-menteri. Orang Oke. Koalisi Indonesia Maju asik-asik saja, kok yang lain yang rame gitu loh. Oke, Koalisi Kita Indonesia punya Maju beban asik-asik kok, aja, Gus tapi ini Jazil kita ingin bergabung menuju dengan ke Bang Prabowo. Zazilul. Kita dapat poinnya, Bang Andre. Karena kita ingin membangun pemerintah yang kuat dan Oke. efektif. Intinya di situ. Oke, sekarang saya ingin ke Gus Jazilul. Gus Jazilul, ada statement Anda berkaitan dengan pernyataan kursi menteri ini bahwa Anda sempat kemarin mengatakan bahwa janganlah diatur-atur Pak Prabowo. Kira-kira bahasanya demikian nggak untuk soal jatah kursi menteri. Nah, maksud pernyataan Anda itu apa? Apakah ingin memberikan sebuah kode bahwa jangan dipengaruhi nih kalau nanti PKB gabung, PKB dapat berapa kursi, ada rasa khawatir kursinya nggak dapat gitu sesuai dengan ekspektasi, atau mungkin ada maksud lain, Gus Jazilul? Tidak, itu adalah konstitusi. Jadi bunyi dari konstitusi yang mengangkat menteri adalah presiden. Jadi itu yang disebut oleh Pak Andre tadi, itu yang disebut hak prerogatif. Gak ada yang lain, itu konstitusi. Bahwa kemudian misalkan mempertimbangkan partai, itu urusan prerogatif presiden yang disebut oleh Pak Andre tadi. Oke. Nah, maka kita akan hormati seluas-luasnya. Jangan sampai ada tekanan dari siapapun kepada Pak Prabowo. Apalagi sejauh ini kalau komunikasi dengan PKB, sejak koalisi dari awal kita PKB itu tidak pernah mempersyaratkan menteri ketika gabung di kabinet. Oke. Apalagi menganggap menteri itu kue untuk partai-partai, tidak. Oke. Karena dari awal jalan PKB itu jalan rakyat. Mana yang menguntungkan rakyat, disitulah ada PKB. Oke. Kita PKB itu bersama rakyat. Namun kebetulan sepanjang berdirinya PKB memang selalu di dalam pemerintahan itu saja. Oke. Tapi sesungguhnya yang menjadi tujuan utamanya adalah rakyat. Dan Oke. itu sepakat dengan apa yang disampaikan Oke, oleh Gus Pak Jazil, Prabowo kita kan, tangkap poinnya. di setiap kampanye. Ya, sebetulnya kita banyak sekali pertanyaan, tapi sayang sekali ini waktunya terbatas. Ini sekali lagi terima kasih, nanti kita lihatlah ya teman-teman PKB ini dapat jatah kursi menteri berapa. Sekali lagi terima kasih banyak Gus Jazil, Bang Andre dan juga Prof Burhan atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kawal Petang. Terima Sehat selalu. kasih. Prof, makasih Prof. Itu Makasih Bang timnas. Andre. Pemirsa